Rasanya tak akan ada habisnya memikirkan ruwetnya kehidupan di megacity ini. Semakin hari, rasanya kota ini seakan ingin meledak, menahan tekanan penduduk yang menumpuk hidup di tanah Jakarta. Lebih dari 10 juta jiwa hidup berbagai jengkal tanah sebagai penduduk Jakarta. Dan lebih dari 14 juta jiwa harus bersaing untuk mendapatkan makanan dalam ganasnya rimba ibu kota. Perbedaan latar belakang budaya, karakter emosional, serta kesenjangan taraf hidup yang mencolok seiring menjadi faktor yang memicu masalah sosial sebagai bagian dari usaha untuk bertahan hidup di ibu kota. Hingga rasa aman bagi setiap individu yang ada di dalamnya semakin terasa mahal. Dampaknya, orang merasakan perlunya pembekalan diri dengan sistem self-defense yang baik. Begitu juga bagi saya, rasanya saya perlu mencari varian bela diri yang paling cocok dan efektif buat saya. Dan sepertinya bela diri yang satu ini begitu menggugah adrenalin. Muay Thai. Bela diri asal negeri Gajah Putih ini benar-benar memainkan seni pertarungan jarak dekat yang menggunakan seluruh anggota tubuh. Mulai dari kelima jari, siku, lengan, pinggang, lutut, serta tendangan dengan menggunakan kaki. Teknik yang dipergunakan pun lengkap, mulai dari dahsyatnya pukulan, sikuan, pitingan, bantingan, serangan dengan menggunakan lutut, hingga sapuan dan tendangan kaki. Wah, saya jadi membayangkan seandainya saya menguasai semua teknik itu. Mungkin kepercayaan diri saya akan memuncak dan perasaan aman akan selalu menyertai saya. Tapi, sebelum saya memutuskan untuk terjun langsung mempelajari Muay Thai, ada baiknya kalau saya mengkaji lebih dalam lagi tentang seni bela diri ini, agar nantinya saya tidak akan salah dalam mengambil langkah. Kurun waktu lebih dari 1000 tahun bukanlah fase yang singkat bagi Muay Thai untuk tetap bertahan sebagai bela diri kebanggaan masyarakat Tanah Siang. Awalnya, Krabi Krabong menjadi cikal bakal dari seni bela diri ini. Seni pertarungan jarak dekat dengan menggunakan senjata pedang atau tongkat inilah yang mewariskan teknik-teknik gerakan dalam Muay Thai. Perkembangan pesat Muay Thai bermula ketika Raja Pracosua yang berjuluk Tiger King yang begitu mencintai Muay Thai mengajarkan teknik bela diri ini pada seluruh bala tentaranya di periode awal abad ke-17. Hingga pada tahun 1774 muncullah nama Nai Kanom Tom sebagai seorang petarung hebat yang banyak berjasa semasa perang melawan Burma. Ia mewakili teman-temannya dalam sebuah kontes pertarungan yang diadakan Raja Manggrang. Dan tanpa halangan ia pun berhasil mengalahkan 10 petarung sekaligus. Seluruh tentara di Thailand berlatih untuk menggunakan Muay Thai sebagai bekal untuk perang jarak dekat tanpa menggunakan senjata. Dan sejarah inilah yang akhirnya melegenda dan menjadi kebudayaan di seluruh pelosok Thailand. Hingga sekarang semua orang di Thailand sangat akrab dengan olahraga Muay Thai ini. Muay Thai pun menjadi bekal orang Thailand sejak masih anak-anak. Bahkan hampir setiap desa sering menggelar kejuaraan-kejuaraan untuk mencari petarung-petarung yang tangguh. KTV, televisi keluarga yang merupakan bagian dari Kompas Gramedia, menghadirkan program-program unggulan. KTV bisa dinikmati di siaran digital dan satelit. KTV, televisi kota kita. Yakin udah jadi yang paling tahu tentang segala hal tentang sejarah? Papan tulis yang putih warna itu suka dipakai bu guru gitu. Nah, kalau misal dapur. Saya nggak apa-apain, mau digebuk sama bapak mau. Bubuk. Pastikan kamu yang jadi paling update dan bisa jawab semua pertanyaan yang diberikan dalam Tertangkap Kamera. Hanya di
KTV. Apakah mereka tidak tahu kita sudah di abad ke-21? Bahkan kakekku pun tidak lahir tahun 1820. Kalau begitu, selamat membaca Ronaldinho. Ayo kita main tendangan penalti. Gawangnya berbentuk bundar dan wasitnya terbang. Terbang? Aku tidak bisa membayangkannya. Ronaldinho, Senin sampai Jumat di jam berikut. Hanya di KTV. Yang namanya hidup nggak perlu terlalu dibawa serius. Santai aja sambil ketawa ke TV melihat video-video lucu. Waduh ente, minumnya gimana sih? Kok keluarnya dari bawah? Ya ilah, ngasih semangat malah dicipratin es. Dunia tawa. Hanya di KTV. Halo teman-teman. Bona, kita main yuk. Yuk saksikan Bona and Friends. Bona, Ula, dan Kakak, maukah kalian membantuku? Sini ku bantu, Tita. Bona mengulurkan belalainya meraih kunci di ranting pohon yang tinggi. Bona and Friends, kartun yang lucu dan seru. Tayang di jam berikut ini ya, pastinya hanya di KTV. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Saya sebagai relawan tidak boleh mengeluh capek. Saya ambil berhanya aja. Masih saya dikasih umur panjang, saya masih tetap jadi tagana. Gali esensi fenomena. Marwah paling mendasar itu integritas sebetulnya. Karena kalau aturannya semua sudah diatur. Ya ini akan jadi bom waktu kalau isu stunting tidak diatasi dan tidak dicegah. Temukan jawaban atas teka-teki peristiwa. Berkas Kompas. Setiap Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. Sekilas, tak ada kesan istimewa dari pria bertubuh jangkung ini. Mungkin orang awam hanya akan menganggapnya sebagai seorang bapak-bapak yang berlatih Muay Thai, seperti layaknya orang lain. Namun, setelah mengenal sosoknya lebih jauh, pepatah bak padi semakin berisi, semakin merunduk. Sepertinya jadi penilaian kita terhadap laki-laki kelahiran Pontianak 1964 ini. Dia inilah pemilik nama Dodi Karya, satu-satunya nama yang disebut sebagai orang yang pertama kali membawa Muay Thai masuk ke Indonesia. Bukan dengan cara yang mudah dan waktu yang singkat dia memperolehnya. Ia mengawali adventure-nya menekuni Muay Thai sejak tahun 1986. Selama kurun 15 tahun, ayah dua anak ini menjelajah tanah Ramayana untuk menempa diri menjadi seorang petarung Muay Thai. Dalam petualangan dari camp ke camp, gemblengan demi gemblengan ia jalani. Asam dan garam pun ia telan sebagai pengalaman. Tak terhitung lagi telah berapa kali ia merasakan ganasnya pertarungan di atas ring Muay Thai sebagai seorang fighter profesional.
Berbagai gelar pun ia dapatkan, termasuk gelar kehormatan dari Raja Thailand yang terpatri di tubuhnya. Beruntung ia dididik oleh seorang guru yang berjasa mengajarnya tentang filosofi kehidupan Muay Thai, bahwa bukanlah gelar yang semata-mata jadi tujuan hidup. Saran saya kalau untuk belajar Muay Thai, jangan hanya pelajari kulitnya aja. Karena dalam unsur Muay Thai itu banyak apa yang bisa kita pelajari, dari filosofinya, dari untuk kehidupan kita sehari-hari, untuk dalam pertandingan. Jadi kita bisa dapat intinya, kita mengetahui intinya Muay Thai, kita belajar Muay Thai. Itu akan membuat kita lebih mengerti dan akan lebih respect dan lebih humble. Untuk kita mempelajari Muay Thai, ada yang hanya untuk merubah sikap atau menjadikan Muay Thai itu sebuah jati diri, atau untuk event sport. Kalau sport dia akan lari untuk mencari nafkah atau mencari prestasi. Tapi kalau untuk merubah hidup ini, dia bisa mendapat dari filosofi Buddhisnya, Hindunya itu, untuk diaplikasikan sama hubungan sesama manusia. Hingga akhirnya pada tahun 2004 ia kembali ke tanah air, membawa segudang pengalaman yang ia miliki untuk ia bagikan kepada anak-anak bangsa yang lain hingga saat ini. Life's like that, delicious with clothes. You never get the truth, just promises galore. Full like the heart. Sekarang Muay Thai telah menjadi salah satu cabang olahraga bela diri yang digemari di negeri ini. Meski awalnya orang salah menilai olahraga ini sebagai bela diri yang menakutkan, penuh darah dan berisiko tinggi. Namun, pesona estetika yang terkandung dalam gerakan Muay Thai sebagai seni bela diri yang akhirnya mampu menarik hati peminatnya. Meski belum terdaftar sebagai cabang olahraga resmi, namun sebuah wadah komunitas telah dibentuk untuk mengembangkan Muay Thai di tanah air. Muay Thai sebenarnya berkembang di Indonesia, kalau saya nggak salah sebenarnya udah dari sekitar awal tahun 2000-an lah ya. Awal tahun 2000-an saya dan beberapa temen coba berlatih sebenarnya untuk hobi aja ya. Kita belajar dari mencari berbagai macam sumber lah. Dan akhirnya waktu berjalan sampai sekarang saya sendiri membuka gym Muay Thai itu sejak 2007. Dan akhirnya sekarang juga banyak gym Muay Thai di mana-mana banyak, dan pelatih-pelatih Muay Thai juga sekarang juga udah banyak, hampir di seluruh kota-kota besar yang di Indonesia. Muay Thai berhasil menarik minat masyarakat, semua kalangan, semua umur, laki, perempuan, tua, muda, anak kecil. Ya istilah kita ini yang ada di komunitas Muay Thai sekarang ini nih, sejauh ini kita sukses untuk memperkenalkan Muay Thai sebagai satu olahraga lifestyle, dan tidak melulu yang orang pikir selalu tuh Muay Thai itu Muay Thai dengan kekerasannya, penuh darah, ada cedera sini, cedera sana. Ya istilah pemilik gym, praktisi Muay Thai semua yang ada di Indonesia, semua kota besar, untuk ayo kita gabung, kita bikin sebuah komunitas. Mudah-mudahan mungkin 2 tahun ke depan Muay Thai bisa menjadi konsumsi yang lebih besar buat masyarakat. Inilah pertanda positif bahwa Muay Thai mampu berakulturasi dan berkembang di negeri ini. Peminatnya pun kian meningkat, khususnya untuk mereka yang bernyali lebih.
Menekuni Muay Thai jadi proses mereka untuk menjadi atlet tarung profesional. Contohnya Angki, mahasiswa salah satu sekolah komunikasi ini menekuni bela diri Muay Thai bukan hanya sebagai hobi. Lebih dari itu, prestasi di atas ring profesional jadi tolak ukur perjalanan menimba ilmu Muay Thai. Jadi awal pertama saya pilih Muay Thai itu dulu tuh pernah nonton reality show di salah satu stasiun TV tentang Muay Thai. Nah terus dari situ mulai tertarik sama Muay Thai. Kemudian cari-cari tempat latihan di mana. Lalu pertama kali ketemu tempat latihan di sini di Bahan Muay Thai. Dan sekitar 1,5 tahun latihan, saya ditawarin buat fight sama salah satu trainer di sini. Kemudian Mas Frans baru ngadain trip ke Phuket, ke Thailand. Di sana dia latihan di gym Muay Thai. Nah mulai dari situ tahun 2010 dikirimlah ke Phuket latihan 1 bulan. Habis itu fight. Dan puji Tuhan menang di fight pertama. Sejak itu lanjut terus sampai sekarang fight terus di Thailand, di Bali. Biasanya kalau udah bilang mau fight beberapa hari atau saat di hari khas sebelum fight itu nelpon orang tua. Proses gue untuk naikin nyali itu mulai dari latihan sekeras-kerasnya. Jadi mau tersiksa mau gimana ya udah pas latihan, pas hari mau fight ya saya tahu kalau saya udah push sampai limit saya. Ini yang terbaik yang bisa saya lakuin. Ya udah nggak usah mikir aneh-aneh. Terburuk fight itu di fight ketiga, kena di sini, kena elbow, jadi sobek. Selama ini fight udah 9 kali, 8 kalinya menang. Dari 8 menang itu 7-nya KO dan TKO. 1 kali menang poin dan 1 kali kalah KO. Tapi tidak semua orang mempelajari Muay Thai untuk membentuk mereka menjadi seorang fighter. Karena kini Muay Thai telah beradaptasi menjadi sebuah bela diri lifestyle. Tak hanya mendapatkan bekal untuk self-defense, lewat berlatih Muay Thai mereka juga mengharapkan kesegaran jasmani serta bentuk tubuh yang bagus. Hingga alasan inilah yang membuat banyak kaum hawa mengikuti treatment latihan Muay Thai. Aku ini udah 3 tahun latihan Muay Thai, tapi kadang-kadang on off kan. Tapi manfaatnya itu banyak banget, terutama buat badan nih. Perutnya langsung tipis gitu. Terus kuda-kuda juga kuat. Dari sekian banyak sport yang ekstrim, ya Muay Thai itu sebenarnya paling aman juga. Gitu. Yang penting stamina, pernafasan kuat dan kemauan yang ada, karena itu seperti tentara latihannya, tapi very fun. Terus juga kalau misalnya ada yang macam-macam kita lebih berasa confident karena kita ada self defense-nya. Saya ikut Muay Thai udah hampir sekitar 2 tahun. Yang pertama saya ingin ikut Muay Thai itu karena pertama biasanya kayak perempuan-perempuan lain pengen punya badan ideal. Tetapi semakin selama kesini saya mendapat teknik-teknik yang emang bagus sekali untuk diterapkan. Kalau misalnya lagi di jalan-jalan kan semakin sekarang Jakarta semakin serem gitu kan. Saya menyukai hal ini karena ini olahraga yang mungkin orang-orang bilang kok olahraganya kayak laki-laki, tapi ternyata perempuan juga bisa ngelakuin olahraga ini. Hito ga arukeば道になる水が通れば川になるなるかならぬか自分で探せ Judo Boy di jam berikut hanya di KTV. Mau makan enak tapi nggak tahu resepnya? Sajikan menu donat karakter yang menyeramkan agar makin seru yuk. Cara membuat takoyaki bisa dibilang gampang-gampang susah ya, Sister Lovers. Semakin kecil api, semakin lama memanggangnya. Makin tebal kulit yang didapat. Atau butuh tips and trik seputar dapur? Ikuti tips cara menyimpan sayuran hijau supaya tahan lama dan tetap segar. Tenang, kita kasih referensinya di Sajian Sedap. Hanya di KTV. 一つ人より力持ち二つふるさ
後にして花の外で腕試し3つ未来の大物大ちゃんあっちょれ人気 Ini KP Taiso di jam berikut hanya di KTV. Daikander di jam berikut hanya di KTV. Jangan pegang apa-apa, angkat tangan. Main judi online itu ya, kerugian saya itu ratusan juta. Fenomena pelanggaran hukum yang kerap terjadi di tengah masyarakat. Untuk sama handphone ya, kata dia gitu kan. Ini buat bukti ke bos gua, buat laporan. Jadi kalau mesin plat itu kita bikinnya sekalian 22 miliar itu. Siaga dan waspada selalu. Eki dan Vina dianiaya dan juga dibunuh. Kedua tubuh mereka ditaruh di sekitar sini. Ikuti Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. KTV, televisi keluarga yang merupakan bagian dari Kompas Gramedia, menghadirkan program-program unggulan. KTV bisa dinikmati di siaran digital dan satelit. KTV, televisi kota kita. Wah, mantap sudah hati saya untuk mempelajari Muay Thai sebagai bekal self-defense saya. Apalagi setelah melihat langsung dan mendapatkan penjelasan secara gamblang. Selamat siang. Siang. Ya, Mas. Perkenalkan, nama saya Ronald. Saya Andy. Oke. Tadi saya melihat dari luar tadi ada kayak perguruan. Ini apa ini Mas? Muay Thai ya? Muay Thai training camp. Jadi saya pengen tahu nih, Muay Thai ini apa ini Mas? Muay Thai ini suatu seni bela diri dari Thailand yang dikembangkan dari zaman kerajaan zaman dulu. Ya seperti Mas kita bisa ngelihat nih ada historicalnya. Ini kerajaan dari zamannya kerajaan. Hingga sampai sekarang ini yang bisa disebut Muay Thai modern. Buat Muay Thai sendiri itu kalau mau berlatih kayak begini nih ada usia tersendiri nggak sih? Sebenarnya sih kalau untuk Muay Thai ini tidak ada batasan usia ya. Negaranya itu yang di Thailand start dari umur 5 tahun. Dulu itu pun start dari 7 tahun. Buat cewek sekaligus? Cewek, cowok, umur 50, 70 nggak masalah. Yang penting dari sini, Muay Thai semua dari hati. Tapi ada seninya juga nggak sih? Seninya ada, kayak misalnya yang diperagakan yang seperti di atas, ini ada tarian ramuai. Lebih spesifiknya itu tangan, kaki, atau seluruh badan? Seluruh badan. Saya jadi penasaran nih, yang membedakan antara Muay Thai dengan seni bela diri lain itu seperti apa? Sebenarnya sih kalau untuk perbedaan, kalau kita ngomong back history ya, jadi kita ngomongin sejarah, kalau di Indonesia ada silat. Nah silat ini pun dengan Muay Thai itu sebenarnya satu rumpun. Mulai dari Majapahit sampai ke Sumatera, terakhir ke negara Siam. Nah itu mulai berkembangnya di situ. Tetapi ciri khasnya berbeda. Muay Thai old fashion itu kita sebut dengan Muay Boran. Dia lebih ke kayak silat ya, petani lah ya. Dia punya outfitnya kan seperti silat. Yang lebih dikenal di kalangan sekarang ini adalah Muay Thai buat pertandingan atau Thai boxing. Gitu. Di Muay Thai kita lebih cenderung khususnya ke bela diri ya. Kitanya harus humble. Kita harus melindungi orang awam. Cara psikologinya pun jadi semakin tinggi itu ilmu kita harus semakin turun. Kayak padi aja sih sebenarnya. Sementara Muay Thai sendiri itu masuk ke Jakarta. Apa nih? Khususnya itu dia dari tahun 98. Tempat ini baru kita buka resmi itu 2003.
2006 baru kita mulai jalan total. Nah, sampai sekarang. Prestasi apa yang udah Mas Hendy dapatkan dari olahraga? Prestasi sih kalau dari olahraga ini kita 2006 International Muay Thai Amatir Expo kita ngeberangkatin itu 1 emas ke Thailand. Penasaran nih, pengen mencoba nih latihan. Ya sekurang-kurangnya basicnya saya udah mendapatkan. Boleh, silahkan dengan senang hati. Jadi apa aja nih yang harus saya siapkan? Yang jelas bahwa kita memakai pakaian yang kayak celana pendek. Terus kita harus memerlukan kayak hand wrap untuk melindungi semua persendian supaya tidak lecet juga. Buat safety-nya Buat lah ya. safety. Nah, baru kita sediakan ada glove. Nanti bisa diperagakan. Ya, saya udah siap nih. Mantap. Ada yang kurang nggak nih? Nggak ada sih. Oke, nanti saya arahkan ke Bapak Dodi. Akhirnya kesempatan yang saya tunggu pun tiba juga. Saya pun mulai latihan pertama saya. Untuk kali ini terlebih dahulu saya mendapatkan pelajaran dasar Muay Thai. Mulai dari latihan kardio, fisik, hingga mempelajari teknik pukulan dan tendang. Seiring perjalanan waktu, siapa tahu nantinya saya memutuskan untuk menjadi seorang fighter profesional. Kompas TV, independen, terpercaya.